Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Nerakode. Video ini adalah video pertama Nerakode yang bertemakan web programming front-end. Saya Hiban Ahmad Ibrahim sebagai mentor kalian di series ini akan mengajarkan kalian fundamental pemrograman web serta apa saja sih yang harus kalian pelajari sebelum menjadi front-end developer. Nah, di video kali ini kita akan membahas pendahuluan dan garis besarnya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi utama. Jadi sekiranya akan menjadi pembuka jalan untuk video pembelajaran yang akan mendatang. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, nanti apa saja sih yang kalian pelajari di series ini? Nah, itu nanti kalian akan mempelajari tools-tools dasar yang kalian gunakan untuk membangun website seperti browser, code editor, serta plugin. Nah, bahasa pemrograman yang kita pelajari yaitu adalah bahasa pemrograman JavaScript atau JS. Itu nanti kita bahas. Nah, serta untuk akhir-akhir series kita akan coba sedikit belajar tentang framework, yaitu adalah tools untuk membantu kita membuat website lebih efisien dan lebih cepat. Nah, kita langsung ke pengertian dasarnya tentang front-end. Apa sih itu front-end? Pemrograman front-end adalah proses membuat tampilan website atau aplikasi yang bisa dilihat dan digunakan langsung oleh si pengguna. Nah, front-end ini berhubungan dengan tampilan halaman, tata letak, serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi atau website. Nah, front-end dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui yaitu seperti tampilan halaman Google, menu login media sosial, website sekolah, serta toko online. Nah, semua hal yang bisa kalian lihat, klik, dan digunakan dalam website atau aplikasi itu termasuk fungsi dari front-end. Nah, ini seperti tampilan YouTube nih. Tampilan YouTube mempunyai style yang sedemikian rupa sehingga membuatnya terlihat lebih bagus dan bisa diinteraksi oleh si user seperti menonton video, melihat video, dan melihat berbagai macam fitur lah ya di YouTube ya. Nah, ada juga nih selain front end ada juga back end. Perbedaannya apa sih? Nah, untuk si front end itu tuh hanya mengatur bagian tampilan yang dilihat oleh pengguna. Jadi hanya fokus apa yang dilihat oleh si pengguna dalam aplikasi atau website. Sedangkan backend itu hanya mengatur bagian sistem yang bekerja di balik layar atau hanya fokus pada apa yang diproses yang berada di balik layar si website atau aplikasi. Nah, ini contohnya itu seperti penggunaan database, penggunaan server. Nah, itu semuanya diatur oleh si backend ini. Sedangkan front-end hanya fokus kepada tampilan yang ditampilkan oleh aplikasi atau website. Nah, baik lagi, apa sih itu front-end developer? Nah, front-end developer yaitu pekerjaan yang mengharuskan si developer yang membuat si tampilan website, mengatur tata letak halaman, serta memastikan website mudah digunakan, serta membuat tampilannya itu nyaman dilihat oleh si pengguna. Jadi, front-end ini hanya mengatur tampilan utamanya saja dalam sebuah aplikasi maupun website. Nah, jenis teknologi dalam front-end secara umum itu ada 3, yaitu teknologi untuk menyusun struktur website atau aplikasi, struktur mengatur tampilan, serta interaksi. Nah, di sini ada 3 elemen pada umumnya itu kita menggunakan untuk website ya. Itu ada HTML, CSS, dan JS. Nah, kita langsung bahas ketiganya di sini. Nah, pertama ada teknologi penyusun struktur. Nah, untuk website kita menggunakan HTML. Nah, HTML ini di dalam website itu tuh untuk mengatur struktur utama bagian website. Itu seperti teks, gambar, dan membuat halaman lebih teratur. Dan perlu diingat bahwa HTML atau HTML atau kepanjangannya itu Hypertext Markup Language itu tuh bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup language. Bahasa markup ya, markup language, bukan bahasa pemrograman. Nah, ini tuh hanya mengatur struktur suatu website. Jadi benar-benar dasar banget nih. Nah, ini contohnya seperti halaman website ini yang hanya menggunakan HTML untuk membuat website
sederhana tanpa menggunakan style seperti warna, melainkan hanya menggunakan teks dan gambar. Nah, baru nih untuk men-stylish websitenya itu kita menggunakan yang namanya teknologi pengatur tampilan. Untuk website kita menggunakan CSS. CSS sama seperti HTML, melainkan dia lebih untuk mengatur tampilannya. Nah, sama seperti HTML, CSS atau kepanjangannya itu Cascading Style Sheet. Itu merupakan bahasa markup language juga, bukan bahasa pemrograman. Nah, CSS ini mengatur si warna website, mengatur ukuran dan posisi elemen yang ada di website, serta membuat website lebih menarik. Jadi biar ada style di dalam website dan mudah dilihat oleh si pengguna. Lalu selanjutnya ada teknologi untuk interaksi atau JavaScript. Nah, beda dari kedua elemen sebelumnya, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman untuk menyusun sebuah website. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan ya ini JavaScript ini itu tuh untuk menjalankan sebuah fungsi website serta merespon klik pengguna. Nah, ini tuh untuk membuat websitenya lebih responsif lagi, bisa menambahkan atau menampilkan perubahan di halaman, serta membuat website tuh lebih dinamis, tidak statis. Nah, ini bahasa pemrograman yang nanti kita akan pelajari di series ini. Nah, tujuan dibuatnya frontend itu apa sih? Nah, frontend itu dibuat untuk memudahkan si pengguna dalam menelusuri sebuah website, serta membuat websitenya lebih menarik, menyampaikan informasi dengan jelas, dan memberi pengalaman user dengan baik, dengan meningkatkan experience user. Nah, alur pembuatan frontend kurang lebih itu menentukan si isi halaman, menyusun tampilan, menambahkan interaksi dalam website atau aplikasi, serta mengecek hasil tampilannya yang sudah kita buat. Nah, manfaat mempelajari si frontend tidak lain itu kalian dapat menjadi web developer. Nah, web developer ataupun mobile app developer. Nah, ini merupakan pekerjaan yang lagi tinggi-tingginya untuk tahun 2025 ini, serta tahun depan juga mungkin masih banyak juga yang perusahaan yang untuk mencari mobile developer atau web developer. Dan juga kalian juga dapat menjadi UI UX designer juga karena mendesain suatu website atau suatu desain ya. Serta juga kalau misalnya menjadi developer itu kalian juga bisa menjadi freelancer, yaitu kerja remote juga bisa, atau menawarkan jasa skill kalian untuk kebutuhan orang lain. Dan juga menjadi developer itu juga kalian bisa atur sendiri jadwal kerja kalian masing-masing. Nah, jika ada pertanyaan tentang series ini ataupun seputar topik tentang front end developer, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Nah, mungkin segitu saja untuk video pendahuluan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nah, untuk seri selanjutnya kita akan membahas tools-tools yang akan digunakan serta aplikasi apa saja sih untuk mengatur websitenya serta membuat websitenya. Itu kita harus pakai software apa seperti code editor, dan juga tergantung OS juga ya nanti. Oke, mungkin segitu aja video pendahuluan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.